Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para peserta, selamat datang di Telkom University walaupun secara virtual. Siang ini kita akan melaksanakan short online training ya dengan judul pembukuan sederhana untuk UMKM dan startup yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Wiwin Aminah. Kebetulan yang daftar itu kurang lebih ada 85 orang dari Kementerian Ketenagakerjaan, ada dari Yayasan Pemuda Peduli, Universitas Pakuan, UPI, Universitas Muhammadiyah Bandung, kemudian ada yang dari UNSUD juga, dari UGM dan dari UII. Cukup beragam ya, Ibu Wiwin nanti pesertanya. Sebelum dimulai, ada baiknya saya membacakan dulu sedikit dari CV dari Ibu Dr. Wiwin ini. Seperti yang kita ketahui, untuk yang dari Telkom mungkin sudah tahu kalau Ibu Wiwin ini adalah dosen tetap pada Prodi Akuntansi di FEB di TELU ini ya. Kemudian pendidikan S1-nya diselesaikan pada Fakultas Ekonomi Unpad. Kemudian gelar masternya didapat dari Telkom, kalau waktu itu masih STMB, dan program doktor diselesaikan dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung ya. Kemudian Ibu Wiwin ini adalah dosen, kemudian sekaligus praktisi yang dulunya karirnya banyak dihabiskan di industri di PT Telkom. Jabatan terakhir adalah sebagai Direktur Development dan Performance Management untuk Yayasan Pendidikan Telkom. Betul ya Bu ya, seperti itu ya. Pengalamannya cukup banyak. Nah kemudian pada siang hari ini beliau akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengelola usaha dari sisi akuntansi, karena dari beberapa webinar atau short online training yang telah dilaksanakan itu dari sisi marketingnya. Sekarang kita coba ingin tahu bagaimana kalau melihat usaha itu dari sisi akuntansinya, seperti itu ya. Mungkin nanti lebih lanjut akan dijelaskan oleh Ibu Dr. Wiwin sendiri, tapi di sini mungkin sebagai pembuka saya akan memberikan dulu sedikit gambaran, di mana nanti Ibu akan menjelaskan persamaan dasar akuntansi, sampai dengan format dari buku-buku yang akan digunakan dalam melakukan pencatatan untuk usaha menengah untuk UMKM dan startup ini. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan di awal. Ibu, mangga silakan untuk melakukan presentasi, waktunya 30 menit ya Bu ya. Baik. Mangga silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Willy sebagai moderator. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari Jumat yang berkah ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bertemu walaupun lewat udara untuk saling sharing, berbagi ilmu. Insya Allah majelis ini dirahmati Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan kepada kita umat yang di akhir zaman. Pertama-tama saya ingin menyampaikan dan menyapa para audiens peserta short online training ini. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu bergabung bersama kami untuk sharing tentang pembukuan sederhana untuk UMKM dan startup. Dan tadi oleh Ibu Moderator sampaikan bahwa pesertanya cukup beragam. Mudah-mudahan kita bisa bertukar pengetahuan di sini. Kemudian ucapan terima kasih yang kedua kami sampaikan kepada Ibu Pimpinan, Ibu Dekan, Ibu Ratri yang telah memberi fasilitas untuk melaksanakan 100 hari donasi training short online training ini. Kemudian juga penghargaan dan terima kasih kepada tim Sekpim FEB, Pak Asep, Bu Ami, dan Bu Ike yang tidak lelah-lelahnya
memfasilitasi kami untuk bisa berbagi dengan para audiens kalian. Dan terakhir pada adik saya tercinta Ibu Willy Yuliandri sebagai moderator, alhamdulillah siang ini beliau bisa sempat mendampingi saya dalam acara ini. Untuk tidak mengambil waktu lebih banyak, baik kita mulai saja, Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak. Kalau startup biasanya Mas dan Mbak barangkali. Siang ini sebetulnya pelajaran kalau saya ngajar adalah 1 semester, namun akan saya usahakan 30 menit yang tadi kata Ibu moderator, saya bisa menjelaskan kepada Bapak Ibu dengan sederhana dan barangkali bisa bisa diterima dengan baik. Bapak dan Ibu, agendanya ini ada 6 hal yang akan kami sampaikan dengan 18 slide, mudah-mudahan 30 menit bisa sampai. Yang pertama adalah pengertian pembukuan atau akuntansi, kemudian selanjutnya pengertian tentang laporan keuangan, dan selanjutnya tentang manfaat laporan keuangan, dan agak teknis tentang persamaan dasar akuntansi, kemudian bagaimana Bapak dan Ibu melaksanakan proses pencatatannya, dan terakhir dari pencatatan tersebut Bapak dan Ibu bisa membuat atau menyusun laporan keuangan. Baik, kita mulai. Apa sih yang dimaksud dengan pembukuan? Pembukuan adalah suatu kegiatan pencatatan secara sistematis terhadap transaksi yang terjadi dalam perusahaan, di mana pada akhir periode dari pembukuan ini Bapak dan Ibu bisa membuat laporan keuangan atau disebut neraca dan laporan laba rugi. Kemudian, apa sih yang disebut dengan laporan keuangan? Adalah merupakan ringkasan dari suatu pencatatan dan transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan bisa dibuat sesuai dengan periode yang Bapak dan Ibu butuhkan. Bisa mingguan, bisa bulanan, bisa triwulanan, bisa semesteran, atau kalau tahunan memang harus dibuat karena kita akan bisa tahu seperti apa hasil kerja kita selama tahun. Kemudian kenapa Bapak dan Ibu atau Mas sama Mbak harus membuat laporan keuangan? Apa sih manfaatnya? Dari laporan keuangan itu, Bapak dan Ibu akan tahu apakah usaha kita ini untung atau rugi. Kemudian bagaimana pertumbuhannya dari waktu ke waktu. Itu bisa dilihat. Bagaimana pendapatan bisa kita capai, bagaimana biaya bisa kita tekan, dan bagaimana laba bisa kita hasilkan. Apakah ini bisa tumbuh kembang atau sebaliknya. Nah, dari laporan inilah Bapak dan Ibu bisa mengetahuinya. Kemudian dengan laporan ini, Bapak dan Ibu bisa menggandeng mitra kerja. Misalkan punya teman yang punya modal, kemudian kita bisa ajak untuk mengembangkan usaha, kita bilang bahwa kita punya usaha ini, kemudian Bapak Ibu lihatkan bahwa inilah perkembangan usaha kami. Dan demikian, para calon mitra kerja kita bisa percaya, karena bisa melihat bagaimana yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu, ya. Jadi betapa bermanfaatnya. Saya tidak menganjurkan kalau kepinjaman karena mungkin pinjaman itu nanti ada yang riba dan sebagainya. Namun demikian kalau pinjaman syariah mungkin boleh, ya. Nah, itu manfaat yang akan diperoleh ketika Bapak dan Ibu, Mas sama Mbak, sabar membuat pembukuan, kemudian dengan telaten membuat laporan keuangan. Itulah manfaatnya. Nah, selanjutnya, ini agak teknis sedikit. Sebetulnya kalau menjelaskan yang paling enak dengan siklus akuntansi, namun itu terlalu teoritis, nanti Bapak dan Ibu bingung dengan jurnal dan sebagainya. Saya sederhanakan dengan persamaan saja. Jadi, persamaan akuntansi itu adalah seperti ini ya, sumber kekayaan dari pemilih, kemudian sumber kekayaan berasal dari pihak luar dan pihak lain. Nah, selanjutnya ini persamaan akuntansinya, wujud kekayaan sama dengan sumber kekayaan. Kekayaan itu kalau di dalam istilah akuntansi atau pembukuan disebut aktiva atau aset. Ini
Dari mana? Berasal dari utang dan modal. Bapak dan Ibu, Mas sama Mbak, dari persamaan inilah kalau kita mencatat, mungkin saya menyampaikan bagaimana filosofisnya dulu. Di dalam accounting atau pembukuan, setiap transaksi dicatat pasti mempengaruhi dua aspek. Bapak dan Ibu lihat ya, di sini aktiva itu adalah sama dengan utang dan modal. Nah, utang ini timbul dari mana? Ini dari transaksi atau dari Bapak dan Ibu meminjam uang atau dari transaksi kredit. Misalnya yang jualan kerudung, jualan sepatu, barangnya kita ambil dulu, Bapak dan Ibu, Mas sama Mama belum bayar, maka itu menjadi utang. Dan modal ini apa? Modal itu ketika Bapak dan Ibu, Mas sama Mbak mau usaha, maka menyetorkan dulu sebagian kekayaannya. Kekayaan itu kan sumber daya kekayaan itu berupa bisa uang cash, bisa juga kantor ruangan, bisa juga misalnya peralatan kerja, perlengkapan kerja, maka itu kita catat sebagai modal. Jadi impact dari persamaan akuntansi ini memberi filosofis atau fondasi kepada Bapak dan Ibu. Jadi pada saat Bapak dan Ibu mencatat satu peristiwa atau satu transaksi, pasti berefek kepada dua belah pihak. Contoh, ketika tadi Bapak dan Ibu membeli barang dagangan, katakanlah sepatu. Sepatu itu yang tidak, asalnya kita tidak punya sepatu, menjadi punya sepatu, maka kekayaan Bapak dan Ibu atau Mas Bamba nambah di sisi aktiva. Apa yang nambahnya? Kalau Bapak dan Ibu berutang, maka utanglah yang nambah. Kalau Bapak dan Ibu tunai, maka ada yang berkurang. Apa yang berkurangnya? Sisi cash atau kas. Kasnya ada di mana? Kas itu ada di unsur aktiva. Sehingga pada saat Bapak dan Ibu, Mas sama Mbak mencatat transaksi, harus diingat akan mempengaruhi dua sisi. Boleh jadi di sisi aktiva dua-duanya, boleh jadi di sisi sebelah kanan dua-duanya. Nah, tadi saya sudah contohkan. Misalnya kita sekarang membayar gaji pegawai. Membayar, berarti ada apa? Membayar. Membayar ada transaksi biaya. Transaksi biaya membayar itu adalah ada cash yang berkurang. Berarti sisi aktiva di sini berkurang. Kemudian apa yang bertambahnya atau berkurangnya? Membayar itu tadi biaya, muncul akan mengurangi modal. Maka modal yang akan berkurang. Timbullah biaya, yang bertambahnya biaya, yang berkurang tadi adalah di sisi kasnya. Nah, biaya tidak ditulis di sini karena efeknya di modal di sini, di persamaan. Nah, nanti di laporan keuangannya ada di mana, saya akan jelaskan kemudian. Semoga dengan penjelasan sederhana ini, Bapak dan Ibu bisa memulai, kalau yang belum memulai, bagaimana terjadinya atau filosofisnya ketika Bapak dan Ibu mencatat suatu transaksi pada operasi perusahaan atau usaha yang Bapak dan Ibu sedang tekuni, demikian ya. Jadi sekali lagi, suatu transaksi keuangan di dalam akuntansi atau pembukuan pasti harus dicatat di dua sisi. Ya, di dua sisi. Nanti ada buku yang akan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, misalnya formatnya di mana, contohnya di mana, sehingga Bapak dan Ibu selesai training ini mudah-mudahan bisa membuat pembukuan dan membuat laporannya, insya Allah. Nanti ini akan di-share bahannya, Bapak dan Ibu bisa mencontoh, demikian ya. Kita lanjutkan. Tadi persamaan akuntansi memberikan filosofis kepada kita, memberikan dasar pemikiran kepada kita bahwa pencatatan transaksi harus mempengaruhi dua sisi. Kalau istilah kerennya disebutnya double bookkeeping gitu ya, kalau namanya accounting itu. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu. Nah, kemudian bagaimana proses pencatatan transaksi? Sebetulnya di dalam ilmu akuntansi ada yang namanya jurnal, namun saya lewati karena itu terlalu teori dan barangkali
Bapak dan Ibu dari transaksi itu bisa langsung mencatat ke buku besar buku yang akan saya sampaikan ini. Di dalam usaha Bapak dan Ibu yang masih kecil, yang masih sederhana, buku ini cukup ada 6 buku di sini ya. Ada buku kas, ada buku pembelian tunai dan kredit, ada penjualan tunai dan kredit, kemudian ada buku piutang, dan ada buku utang. Nah, nanti saya jelaskan kenapa hal ini harus Bapak dan Ibu sama Mbak pisah-pisahkan. Nah, di sini akan saya sampaikan ya, kenapa harus Bapak dan Ibu membuat minimal buku-buku ini. Oke, kita lihat. Ini buku kas. Bapak dan Ibu harus mengetahui, harus apa istilahnya, aware atau apa, teliti banget gitu ya, dengan uang yang Bapak kelola. Uang ini tidak boleh dicampur adukan dengan operasional atau kebutuhan Bapak dan Ibu sehari-hari. Ya, misalnya begini, ketika Bapak dan Ibu tiba-tiba ada teman, kemudian sukses, tiba-tiba Bapak dan Ibu dapat rezeki gitu, dikasih uang. Uang ini semuanya pasti masuk ke rekening Bapak dan Ibu atau masuk dompet Bapak dan Ibu. Tetapi jika Bapak dan Ibu tidak mencatatnya akan kebingungan. Kenapa ya hari ini kok uang saya banyak? Karena kadang-kadang ingatan itu kan banyak sekali apa yang masuk gitu ya ke otak kita. Kalau kita identifikasi, tidak dimasukkan di penerimaan ini karena itu bukan dari operasional atau kegiatan atau aktivitas perusahaan atau usaha yang Bapak Ibu tekuni. Jadi yang dicatat di dalam buku kas di sini, baik untuk penerimaan maupun pengeluaran adalah yang benar-benar bersumber dari aktivitas usaha Bapak dan Ibu. Hati-hati ya. Terus kemudian tiba-tiba Bapak dan Ibu kedatangan saudara. Kemudian saudara tersebut, singlah pinjam uang, anak saya sakit, saya sekarang tengah bulan nggak punya uang. Nah, kemudian Bapak dan Ibu kasihlah pinjaman itu. Tidak boleh dimasukkan di pengeluaran ini. Karena pengeluaran tersebut adalah pengeluaran yang bukan operasional perusahaan, bukan kegiatan perusahaan. Sehingga tadi di awal, kenapa Bapak dan Ibu harus membuat catatan buku kas ini? Supaya nanti Bapak dan Ibu tidak bingung tentang berapa sih sebetulnya uang kas yang kita terima selama seminggu ini, selama 1 bulan ini, berapa sih pengeluaran kas yang kita keluarkan. Nah, di sini punya catatan khusus untuk usaha, tidak dicampur adukan dengan kegiatan di luar usaha kita. Ya. Nah, jadi harus terpisah. Contoh, Bu, bagaimana kalau misalnya membayar internet? Karena Bapak dan Ibu penjualannya online, pakai kuota. Itu pun Bapak dan Ibu harus memisahkan kalau bisa ya. Jadi dipisahkan nomornya, HP untuk jualan sama HP dan Bapak dan Ibu untuk komunikasi. Nah, jadi sehingga kuota untuk jualan itu dibebankan sebagai biaya, jadi sebagai pengeluaran ketika Bapak dan Ibu membeli pulsanya, ya. Jadi hal ini harus betul-betul Ibu Bapak pisahkan supaya Bapak dan Ibu bisa mengetahui berapa sih sebetulnya cash yang di-generate atau cash yang dihasilkan dan berapa sebetulnya cash yang dikeluarkan pada aktivitas usaha kita. Itu yang harus kita monitor ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ini ada buku pembelian tunai. Nah, buku pembelian tunai kenapa harus dipisahkan dengan buku pembelian yang tidak tunai? Ini supaya Bapak dan Ibu juga bisa mengetahui sebetulnya modal kerja kita ini mampu seberapa bisa membiayai tanpa utang terhadap kegiatan kita. Kemudian, kenapa juga harus dipisah yang utang? Supaya Bapak dan Ibu juga punya kontrol atau punya pengendalian, punya pengawasan. Berapa sebetulnya pada bulan ini, pada pekan ini kita berhutang, ya. Jadi di sini
Bapak dan Ibu harus ada identifikasinya nih. Misalnya, membeli kerudung dari Pasar Baru pada tanggal 5 Mei. Oke, kemudian apa nama tokonya dan berapa piece barangnya, 2 lusin, 3 lusin misalnya. Kemudian di sini berapa jumlah barang yang dibeli, berapa harga satuannya. Kenapa harga satuan penting? Di sini harga satuan untuk menentukan Bapak dan Ibu berapa harus menjual, berapa keinginan tadi. Jika Bapak dan Ibu confused atau tidak mencantumkan harga satuannya, akan kebingungan berapa sebetulnya yang harus dijual. Jangan-jangan kita menjual harga beli, rugi atau gitu ya, bukan untungnya. Karenanya Bapak dan Ibu Mas sama Mbak harus bisa mencantumkan. Jadi memang harus agak jelimet, agak capek. Tetapi ini sangat penting bagi pengendalian dan pengawasan usaha Anda, ya. Nih, kemudian kenapa Bapak dan Ibu juga harus mencatat nama tokonya, tanggalnya. Suatu saat misalnya ada barang yang memang cacat. Nah, ini kan harus kita tukar nih. Nah, kita kalau punya identitas, ada fakturnya, ada bondnya, gampang untuk menukarnya. Gitu ya. Jadi kenapa ini harus serba dicatat? Supaya Bapak dan Ibu gampang dalam proses-proses pengelolaan usaha kecil Bapak dan Ibu, Mas sama Mbak. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi. Kenapa dipisah tunai dan kredit? Yang pertama tadi, dicatat sejauh mana modal kita bisa membiayai dengan tunai tanpa utang. Kemudian, kita juga bisa mengetahui, bisa mengendalikan berapa sebetulnya utang kita sepekan ini, 2 pekan ini, atau sebulan. Supaya apa? Jangan sampai utangnya bengkak, Bapak dan Ibu tidak bisa bayar, artinya nanti malah jadi dipolisikan, jadi bangkrut, malah jadi repot ya. Kemudian juga kalau kita terlalu banyak memupuk barang dari pembelian walaupun ngutang, itu juga jadi mengganggu cash flow Anda. Cash flow itu adalah aliran kas tadi ya. Jadi uang atau modal numpuk di barang. Barang belum terjual atau penjualnya agak telat. Nah, oleh karenanya Bapak dan Ibu harus bisa mengendalikan atau harus bisa mengestimasi sebetulnya kemampuan saya berutang itu berapa. Diukur dengan kira-kira berapa kita akan mendapat pendapatan. Sehingga bisa terukur juga kapan bisa mengembalikan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini juga, format buku penjualan tunai. Jadi setiap Bapak, Ibu, Mas, sama Mbak mengeluarkan barang, catat di sini supaya bisa ketahuan ya, tidak caruk dengan yang tadi waktu barang kita beli. Jadi di sini akan ketahuan kita bisa menjual itu berapa unit per pekan, per 2 pekan, sama per bulannya. Akan ketahuan totalnya berapa. Kemudian tadi kita kawin atau kita match-kan dengan saat kita membelinya. Jadi kita bisa tahu putarannya seperti apa nih. Putaran itu turnover apa ya? Putaran itu jadi siklus dari membeli sampai terjual lagi berapa lama. Nah, di sini Bapak bisa dan Ibu, Mas sama Mama bisa ngukur ya. Bisa terdeteksi. Tadi pembelian tunai sekian, kemudian penjualnya sekian, ya. Nah, ini pentingnya harus dipisah. Kemudian kita juga bisa tahu dari omset kita rata-rata selama sebulan misalnya, sebetulnya berapa yang tunai, berapa yang kredit. Banyak mana dari omset yang terjual ini, yang tunai atau yang kredit. Nah, itu pun harus Bapak dan Ibu antisipasi. Jangan sampai terlalu banyak di dalam penjualan kreditnya. Ya. Nah, ini yang penjualan kredit. Sebetulnya ini yang menjadi tantangan dan ini yang menjadi masalah buat kita ya, para pengusaha, Bapak Ibu, Mas sama Mbak, para pengusaha pemula dengan modal yang terbatas. Jika tertanam atau bukan terganjal ya. Pokoknya kalau misalnya penjualan kredit Anda terlalu banyak, ini akan merepotkan
Bapak dan Ibu. Kenapa merepotkan? Karena modal akan tertanam di luar gitu. Nah, Bapak dan Ibu ketika misalnya barang habis, belum pada bayar, Bapak pakai apa sama Mbak mau belanja lagi? Nah, jika modalnya tebal mengapa apa gitu ya. Kalau misalnya banyak dikreditkan. Namun kalau jika modalnya terbatas, Bapak dan Ibu akan stuck. Artinya kita tidak lagi bisa mutar tuh barangnya. Jadi artinya Bapak dan Ibu harus getol menagih. Oleh karenanya kenapa di sini ada identitasnya? Ini sebenarnya pelanggan ya, bukan toko. Siapa aja yang minjem ke itu tuh, siapa aja yang membeli barang dan kreditnya. Kemudian Bapak dan Ibu sama cantumkan tanggalnya. Dan saran saya, Bapak dan Ibu tuh harus ada deadline atau jangka waktu yang ditentukan. Misalnya ini boleh dikredit, tapi misalnya sebulan ya, jangan lebih. Nah, ketika komit sebulan, harus segera ditagih kalau sudah 1 bulan ya. Karena apa? Karena kalau tidak ditagih, kalau kata orang Sunda mah kajong-jonan gitu ya. Bagaimana kadang-kadang kalau yang kayak saya tuh Ibu tidak ada reminder 10 menit lagi ya Bu ya. Waktunya, iya emang. No, Neng. 5 slide lagi. Baik. Nah, ini jadi tadi betapa pentingnya Bapak dan Ibu mengidentifikasi tentang penjualan kredit. Kebanyakan usaha kecil, kebanyakan UMKM atau startup di sini yang menjadi masalah karena terlalu mengejar order namun tidak mengidentifikasi customer mana yang kira-kira ngemplang. Nah, itu yang harus Bapak dan Ibu antisipasi. Dan kalaupun dia ngemplang, Bapak dan Ibu jangan kalah, tetap harus semangat mengkolek, menagih sehingga cash flow Anda akan akan pulih begitu ya. Jadi hati-hati dengan penjualan kredit ini. Nah, ini tadi betul ini penjualan, yang ini adalah customer yang di sini menagih nih identitas dari customer yang berutang kepada Bapak dan Ibu. Jadi berapa sih jumlah piutang itu? Ini adalah jumlah penjualan yang tadi. Ini sih nama pelanggannya, siapa aja ABC di sini nih di keterangan. Berapa dia berhutang, sudah berapa lama, nah ini tanggal di sini ya. Nah nanti Bapak dan Ibu harus sering-sering menengok atau melihat pembukuan ini. Supaya apa? Supaya tadi tidak keantengan, tidak kita nyantai, tidak nagih-nagih. Oke ya, sudah diingatkan Ibu Moderator. Ini buku utang. Nah, ini juga sama mengingatkan kepada kita, kenapa ada buku utang? Supaya Bapak dan Ibu juga tidak ngemplang berutang kepada vendor kita atau supplier kita. Jadi ketika sudah jatuh tempo, Bapak dan Ibu harus segera melunasi. Kemudian, apabila Bapak dan Ibu belum ada cash-nya, maka harus mengkonfirmasi ulang supaya si vendor tahu bahwa sebetulnya Bapak dan Ibu paham dengan kewajiban tersebut. Oke, selanjutnya ini penyusunan laporan keuangan yang minimal Bapak dan Ibu, Mas sama Mbak harus buat. Pertama adalah laporan rugi laba. Apa sih laporan laba rugi? Kemudian laporan perubahan modal. Kemudian yang ketiga neraca, dan keempat adalah laporan arus kas. Oke, kita lihat. Laporan laba rugi adalah merupakan ringkasan pendapatan dan biaya yang diperoleh oleh usaha Bapak dan Ibu, usaha Mas sama Mbak. Mari kita lihat, ini contohnya. Di sini ada pendapatan bersih. Pendapatan bersih ini adalah pendapatan dari Anda jualan, ya. Berapa sebetulnya yang didapat? Kemudian ini sih pendapatan bunga, artinya ketika tidak ada lah. Ini Bapak dan Ibu berinvestasi, kemudian mendapat pendapatan bunga, tapi saya tidak mengajarkan ini karena ini riba ya, kita lewat. Ini ada pendapatan sewa. Nah, misalnya Bapak dan Ibu punya ruko disewakan. Nah, ini juga adalah bagian dari pendapatan. Namun yang menjadi titik sentral di sini adalah pendapatan penjualan bersih ini nih yang paling pokok. Bapak dan Ibu menjual sepatu, menjual kerudung atau jasa. Bisa jasa pendidikan, jasa kursus,
dan sebagai konsultan. Nah, di sini pendapatan servis judulnya ya, pendapatan jasa. Nah, kemudian di sini apa sih yang namanya harga pokok penjualan? Harga pokok penjualan itu adalah barang yang kita jual tuh berapa sih modalnya, harganya. Misalnya kerudung. Kerudung itu belinya adalah 50.000, ongkos angkut dan sebagainya adalah 5.000. Jadi harga pokok penjualnya adalah 55.000. Nah, misalnya Anda jual 100.000, jadi keuntungan Anda secara 45.000. Tapi kita lihat juga biaya apa sih yang dikeluarkan. Ada biaya penjualan, ada beban administrasi. Apa sih Bu beban administrasi? Beban administrasi salah satunya tadi. Bapak dan penjualan beban kuota itu beban internet menjadi beban administrasi. Bapak dan Ibu menugaskan 1 orang misalnya atau 2 orang, maka itu biaya gajinya masuk beban administrasi. Biaya listrik, misalnya ada bagian yang untuk pengelolaan usaha, Bapak dan Ibu ada masuk ke dalam beban administrasi ini. Kemudian kita total biayanya berapa, maka kita akan tahu berapa keuntungan Bapak dan Ibu selama 1 periode ini, kemudian berapa, dan di sini, kalau sekarang kan negara itu memajaki semua ya, jadi wayahnya kita orang Indonesia dipajak terus, maka di sini pajaknya kita hitung sehingga kita akan tahu berapa sih keuntungan bersihnya. Next, ini adalah laporan perubahan modal. Kenapa ini harus dibuat? Ini periodically ya dibuatnya, artinya tidak usah tiap, kalau rugi laba boleh sepekan sekali Ibu sama Bapak melihat boleh. Kalau modal mungkin bisa bulanan saja. Karena apa? Dari modal yang kita tanam sebetulnya berapa? Ini neraca ya, ini yang perubahan modal. Oke. Perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal ini berapa sebetulnya ini ini tukar judul. Sorry, ini salah ya, ini perubahan modal yang neraca. Neraca yang tadi ini. Nah, ini misalnya modal awal pada saat kita mau jualan kerudung atau sepatu, kita menanam modal misalnya 5 juta. Nah, di sini Anda tulis 5 juta, kemudian laba selama per bulannya berapa, kemudian ini dari usaha itu Bapak dan Ibu mengambil pengambilan pribadi berapa. Nah, ini akhirnya dapat kelihatan berapa sebetulnya modal kita tumbuh ya, itu perubahan modal. Kemudian ini adalah sebetulnya ini neraca, ini salah judul saya yang bikin PPT, saya nggak teliti, maaf. Ini adalah neraca ya, yang kedua. Neraca ini apa? Neraca ini adalah kekayaan kita, potret kekayaan kita pada saat kita buat laporannya. Jadi di sini akan kelihatan berapa Bapak dan Ibu uang kas, berapa Bapak dan Ibu punya tagihan di luar berupa piutang tadi, kemudian berapa persediaan barang yang masih ada di kita yang belum terjual. Nah, itu disebut aktiva lancar. Kemudian ini adalah aktiva tetap. Misalnya kalau UMKM mungkin gedungnya masih rumahan, ya tidak usah dimasukkan. Misalnya Bapak punya laptop, Bapak tulis di sini. Punya misalnya apalagi yang umurnya lebih bisa digunakan lebih dari 1 tahun, maka ditaruh di aktiva tetap di sini. Nah, kemudian di sebelah kanan adalah sisi utang jangka pendek, itu adalah utang yang kurang dari 1 tahun. Utang jangka panjang, utang yang lebih dari 1 tahun. Misalnya Bapak dan Ibu meminjam ke bank syariah untuk menambah modal, biasanya waktunya termnya lebih dari 1 tahun, maka kita golongkan sebagai utang jangka panjang. Oke, selanjutnya ini adalah laporan arus kas. Nah, laporan arus kas itu kenapa harus dibuat? Supaya kita tahu sebetulnya berapa sih kas yang dihasilkan dari operasi. Operasi itu artinya dari penjualan atau usaha kita. Kemudian investasi ini, jika Bapak dan Ibu punya usaha yang lain, contoh misalnya punya motor, daripada nganggur, Bapak dan Ibu kemudian gojekkan, maka hasilnya ditaruh di investasi. Kemudian kalau pembiayaan, tadi Bapak dan Ibu meminjam pengembangan modal kepada bank syariah misalnya. Nah, dari bank syariah ini, maka kas yang untuk menambah modalnya masuk di aktivitas pembiayaan. Kemudian ketika Bapak dan Ibu mencicil dari ke bank syariah tadi, pokok dan bagi hasilnya atau jasanya, maka ini ditaruh di aktivitas pembiayaan. Itu ya. Itu adalah laporan minimal
Mas sama Mbak, Bapak dan Ibu yang punya usaha masih kecil, minimal Anda harus membuat laporan keuangan tersebut. Nah, mungkin Ibu moderator sudah ngasih tanda tadi 10 menit lagi. Sementara barangkali paparan saya cukup sampai di sini dan kita akan buka forum tanya jawab. Nah, mekanismenya saya serahkan ke Ibu Willy selaku moderator. Demikian sementara yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila tidak memenuhi harapan, mohon maaf apabila ketepatan, mohon maaf apabila kurang bisa memahamkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya pada Ibu Dr. Wiwin Aminah. Sangat bermanfaat sekali ya, khususnya bagi kita yang sedang melakukan usaha atau yang usahanya tadi sudah Ibu jelaskan yang masih kecil. Begitu penting masalah pencatatan akuntansi ini ya. Kita masuk ke sesi kedua, yaitu adalah sesi tanya jawab. Di sini saya sudah lihat ada pemanahnya dari Pemuda Peduli. Langsung aja Ibu Wiwin ya. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya bagaimana bentuk pembukuan untuk organisasi non-profit? Apakah ada format khususnya? Mangga Ibu. Baik. Terima kasih kepada Yayasan Pemuda Peduli yang sudah bergabung dan menanyakan. Sebetulnya kalau untuk laporan tidak ada yang membedakan apakah ini profitable atau non-profit ya. Jadi tetap saja Anda cuman barangkali begini, yang Anda dapatkan adalah donasi barangkali begitu ya dari yayasan itu. Jadi bentuknya bukan pendapatan tapi donasi begitu ya namun tetap saja mana yang menambah sisi kas yayasan Anda, maka Anda taruh di sebelah mana tadi buku kas. Nah, di sini. Mas sama Mbak yang mengelola yayasan, misalkan Anda menerima donasi, Anda punya daftar donatur, atau mungkin ada juga yang donatur untuk sesekali gitu ya, istilahnya apa ya, insidentil. Nah, tetap saja setiap yang kas masuk untuk donasi Anda taruh di penerimaan. Kemudian apapun yang menjadi pengeluaran kas Anda yang hubungannya dengan aktivitas yayasan, Anda taruh di pengeluaran. Namun, apabila misalkan Yayasan Pemuda Peduli usaha, begitu ya, punya di bawahnya punya anak perusahaan yang menyelenggarakan, katakanlah misalnya penjualan online produk-produk makanan. Nah, ini tidak boleh dicampur adukan, karena itu bukan, karena yayasan ini sifatnya kan non-profit ya, tidak boleh. Jadi Anda yang punya anak perusahaan, punya anak usaha, membuat laporan seperti ini sendiri. Yayasan, pure yayasan. Nah, kemudian misalnya dari usaha anak perusahaan Anda tadi yang memproduksi misalkan online produk makanan, mendonasikan ke Yayasan Pemuda Peduli, baru ditaruh di penerimaan. Begitu ya, Mas sama Mbak. Jadi pada prinsipnya, kalau Anda membuat format pembukuannya, ini buku-bukunya yang saya sampaikan ada 8 ya sebetulnya. Ada 7, karena tadi penjualan tunai dan kredit, pembelian tunai dan kredit. Nah, mungkin Anda dipilih-pilih saja, sebetulnya kalau untuk yayasan tidak ada penjualan tunai, tidak ada penjualan kredit. Yayasan hanya ada buku kas penerimaan ini saja kelihatannya ya. Nah, kecuali yayasan punya kegiatan tadi, maka tidak boleh dicampur adukan. Kemudian nanti di laporan keuangannya, di laporan keuangan laporan rugi laba, Anda buat saja berapa sih penerimaan dari donatur yang berupa donasi, kemudian berapa yang disalurkan ke yang berhak, kemudian kegiatannya apa saja, dan misalnya saldonya tinggal berapa nanti akan kelihatan di situ ya. Jadi pada dasarnya model ini bisa Mas sama Mbak pakai, namun Anda sesuaikan dengan aktivitasnya. Satu hal pesan saya, usaha yang di luar yayasan tidak boleh Anda masukkan sebagai pendapatan yayasan. Tetapi donasi dari anak perusahaan kepada yayasan itu boleh Anda cantumkan sebagai penerimaan. Demikian barangkali mudah-mudahan bisa jelas.
Jika tidak jelas, barangkali boleh kirim email ya, nanti insya Allah saya jelaskan via email. Itu mungkin Neng Lili silakan. Ya, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Bapak Muntolib. Siang Ibu, mohon pencerahan apakah ada aplikasi yang menurut Ibu cukup sederhana dan mudah digunakan oleh kami pelaku UMKM? Terima kasih, Baik. Bu. Baik. Pak siapa tadi, Neng? Pak Muntolib, Bu. Pak Muntolib. Baik. Pak Muntolib, terima kasih banyak sudah bergabung, sharing bersama kami. Semoga ini bermanfaat. Sebetulnya Bapak, kalau hanya usaha kecil, Bapak belum butuh aplikasi, cukup pakai Excel. Jadi dari sini, dari daftar-daftar buku ini, model-model ini, Bapak pakai Excel, bisa menjumlah dan mengurang sendiri, begitu ya, kalau dengan operasional Excel. Namun, jika Bapak sudah memang tidak ketangani dengan manual, sebaiknya memang pakai aplikasi. Nah, aplikasi ini sebetulnya lebih enak Bapak panggillah anak SMK di bidang informatika barangkali ya, karena sederhana. Nah, Bapak bisa custom atau bisa memesan, misalnya, nah Bapak punya keinginan dari misalnya di sini bisa kelihatan, katakanlah membuat daftar piutang. Jadi ada aplikasi yang memonitor umurnya, misalnya umur piutang 1-3 bulan, di atas 3 bulan sampai 6 bulan. Nah, ini Bapak ingin tahu, jadi setiap akhir periode bisa ketahuan berapa umurnya yang yang sudah terlalu lama dan yang masih current atau yang masih sebentar. Contohnya demikian gitu ya. Namun demikian, saya sih suka melihat ya Pak Montoleb di Google itu ada aplikasi-aplikasi gratis yang saya sendiri belum pernah mencoba karena memang saya sih bukan pengusaha ya Pak ya. Saya hanya mengajarkan bagaimana membukukan. Baiknya barangkali kalau Bapak mau mencoba, Bapak bisa dulu mencoba yang gratis gitu ya. Nah, kemudian Bapak melihat dari yang saya sampaikan tadi bisa diaplikasikan bisa diimplementasikan di aplikasi tersebut, itu mungkin agak membantu. Tapi yang lebih baik sebetulnya kalau Bapak punya keinginan, kan biasanya si owner ini punya keinginan gitu ya terhadap report yang dihasilkan. Maka lebih baik Bapak mengundang anak informatika gitu ya. Mungkin kalau untuk pengusaha UMKM cukup anak SMK yang juga sudah bisa kita minta tolong untuk dibuatkan. Demikian jawaban saya. Mudah-mudahan Pak Muntolib bisa terbantu. Silakan. Ya, baik Ibu. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Dari Mbak Gabriela, apakah jika akan memulai UMKM harus mempunyai rekening dan barang pendukung bisnis lainnya, misalnya handphone, laptop, dan kuota yang terpisah dari pemakaian pribadi? Baik. Terima kasih Mbak Gabriel. Terima kasih. Jadi sebetulnya kalau modal kita terbatas, kalau Anda mau berusaha tidak usah dulu terpaku dengan pemisahan tadi. Tadi Ibu sampaikan ya waktu di paparan materi itu adalah kondisi ideal di mana usahanya kita sudah dimulai, sudah established, sudah stabil sehingga Anda dari usaha itu bisa membeli handphone misalnya untuk memisahkan mana biaya operasional dana untuk kegiatan komunikasi Anda. Nah, apabila Anda akan memulai, tidak usah dulu punya misalnya laptop yang Anda pakai untuk kuliah, pakai saja laptop itu. Handphone yang Anda pakai saja demikian. Ya barangkali Anda bisa membuat nomor yang berbeda kalau misalnya Anda mau jualan online begitu. Karena kadang-kadang ketika kita akan memulai kegiatan, akan memulai usaha itu suka banyak apa kata orang Sunda banyak obstacle yang menjadi kita banyak pertimbangkan sehingga usaha itu tidak mulai-mulai. Nah, itu jangan sampai demikian. Ketika Mbak Gabriel mau ingin usaha, bismillah saja gitu. Jadi mulai saja gitu dengan apa. Namun tadi Anda harus punya ilmunya, apa dulu yang dipersiapkan, kemudian
ketika awal jangan dulu jor-joran Anda membeli barang banyak. Misalnya Anda cukup dulu di online, siapa sih yang PO-nya ada berapa orang, nah itu penuhi aja dulu itu, jangan dulu nyetok, karena dengan nyetok kebingungan ketika tidak laku kan uang Anda yang terbatas di dalam barang. Jadi saran saya untuk peralatan pendukung tidak perlu dulu idealis memisahkan, apa yang Anda punya bisa Anda gunakan. Yang paling penting Anda bisa mengidentifikasi atau bisa memisahkan mana pengeluaran, mana penerimaan yang berasal dari usaha Anda dan yang di luar itu, supaya Anda punya catatan yang memadai, catatan yang bisa dibuat analisa sebetulnya berapa sih keuntungan dari usaha kita. Nah, itu tidak akan bercampur aduk dengan yang di luar usaha Anda. Demikian mungkin, Neng Lili. Terima kasih. Oke, Ibu. Terima kasih. Ini sepertinya masih banyak tuh pertanyaannya, jadi tetap sini ya Bu ya, tetap semangat ya Bu. Ya, lanjutnya dari Mas Rizanur, tapi sebenarnya kayaknya pertanyaannya sama sih Bu, sama yang tadi pertanyaan kedua. Menurut Ibu, aplikasi apa yang murah tapi baik? Nah, kalau aplikasi yang murah tapi baik, saya tidak kompetensi menjawab ya, karena saya bukan pelaku dan saya tidak tahu. Barangkali kalau untuk yang tadi saya sampaikan ke Pak Muntolib ya, jadi Anda Mas Rizal barangkali bisa hire anak SMK jadi tidak terlalu mahal. Kemudian Anda bisa custom apa aplikasi yang diinginkan, barangkali demikian ya. Saya juga tidak bisa menyarankan, tapi kalau menurut saya, aplikasi yang sederhana itu bisa dibuat oleh mungkin adik-adik kita di SMK gitu. Jadi mungkin juga bayarannya akan berbeda dengan informatika yang dari LU misalnya gitu ya, tarifnya akan berbeda. Nah, dan lagian untuk UMKM sama startup yang baru mulai ini, Anda aplikasinya akan sangat sederhana sebetulnya. Jadi mungkin bisa memanggil tadi yang Ibu bilang anak SMK, kemudian Anda custom, Anda pengen apa, nah, pasti insya Allah bisa dilaksanakan. Mungkin gitu, Neng? Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Amberson. Untuk laporan keuangan, untuk laba rugi dan lain-lain, apakah ada ketentuan secara khusus dibuatnya setiap bulan atau tahun sesuai standar akuntansi? Itu pertanyaan. Bapak siapa nih tadi? Bapak Amberson. Bapak Amberson. Bapak terima kasih telah bergabung, terima kasih sharing bersama kami. Sebetulnya kalau periodically ini, laporan keuangan ini sebetulnya dibutuhkannya itu oleh dua pihak ya Pak ya, oleh internal sama eksternal. Kalau internal lebih kepada kita pengen checking target ya Pak, cek posisi. Misalkan dalam 1 tahun kita sudah menargetkan akan menargetkan revenue yang didapat misalnya 100 juta. Nah, kalau Bapak buat laporan periodically misalnya bulanan, ini di bulan pertama sudah tercapai belum empatnya ya. Kemudian ini sudah 1 semester, tercapai nggak setengahnya? Nah, jika tidak tercapai, berarti Anda bisa reprogramming lagi. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Atau Anda bisa membuat strategi yang berbeda. Kira-kira untuk mencapai target tadi harus seperti apa langkah-langkahnya supaya target itu minimal dicapai 100% misal. Itu untuk internal. Untuk eksternal, apabila Bapak tidak menjual saham atau laporan keuangan kita tidak publish di bursa saham, sebetulnya setahun sekali ini cukup begitu ya. Untuk apa? Untuk pajak sebetulnya kalau setahun sekalinya. Kalau Bapak punya investor, kemudian di bursa saham, nah itu sebetulnya kan bursa saham itu ada tiap periodically dia mempublish gitu ya, seperti apa. Supaya apa juga kita periodically mensubmit laporan keuangan di bursa saham, supaya para investor akan tertarik dengan perkembangan usaha kita gitu ya. Sehingga
saham kita akan menjadi terus naik, peminat banyak. Nah, dari apa? Ya dari laporan keuangan kita itu untuk eksternalnya. Jadi pada dasarnya untuk UMKM atau startup itu bisa pakai apa namanya solusi PSAK itu etap. Jadi laporan keuangan yang tanpa akuntabilitas publik. Itu artinya laporan keuangan kita tidak dipublikasi di umum atau di bursa, sehingga laporannya tertutup untuk kita sama untuk kalaupun Bapak misalnya berkongsi atau bermitra, mungkin kemudian ingin laporan keuangannya diperiksa oleh akuntan publik, maka periodically-nya adalah 1 tahun ya untuk eksternal. Nah, biasanya eksternal ini kepentingannya adalah untuk laporan pajak jika laporan keuangan kita ini tidak dipublish di bursa saham. Mungkin begitu, Neng Willy? Ya, terima kasih Bu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Isara dari Psikologi Unpad. Kalau cadangan dana untuk bencana atau Fosmeyer itu baiknya disimpan di akun mana katanya Bu? Oh, cadangan bencana, ya betul ya. Cadangan bencana itu adalah tiba-tiba gitu ya. Nah, biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang besar itu, ini Willy nih ahlinya, dia akan mencadangkan CSR, Company Social Responsibility. Jadi artinya perusahaan itu pemerintah sudah mencadangkan bahwa ada sekian percentage yang harus dicadangkan kepada company untuk bertanggung jawab terhadap minimal di responsibility di lingkungan di mana dia berada minimal ya. Nah, apabila perusahaan-perusahaan ini sudah mapan, dan biasanya perusahaan besar itu ada mengallowance-kan atau mencadangkan sejumlah dana disebutnya di CSR. Jadi apabila katakanlah misalnya PT Telkom, PLN atau Pertamina, kemudian dia diminta untuk misalnya berkontribusi pada ini yang sedang hit ya saat ini COVID-19 misalnya. Nah, PT Telkom tidak lagi susah-susah atau PLN atau Pertamina perusahaan-perusahaan yang besar itu sudah mencadangkan di CSR. Jadi CSR ini adalah cadangan untuk membantu ketika ada kejadian-kejadian luar biasa atau juga secara periodically harus dikeluarkan membina lingkungannya. Saya begini misalnya. Di Jawa Barat, kalau dulu saya ingat tahun 2000-an itu atau 2005-an ya, PT Telkom Jawa Barat itu membina pedagang-pedagang kaki lima. Jadi seluruh rodanya dicat, diseragamkan, kemudian dikasih modal. Nah, ini tidak force major sebetulnya. Tetapi dananya dikeluarkan dari dana CSR. Nah, hal yang sama, CSR ini bisa digunakan juga untuk tadi kegiatan force major. Misalnya tadi ada COVID-19, ada bencana alam banjir, bencana alam gunung meletus misalnya ya. Nah itu dikeluarkannya, ditaruhnya oleh perusahaan, kembali ke pertanyaan Mbak Asa tadi, bahwa ditaruhnya adalah di dalam dana CSR. Tetapi ini adalah untuk perusahaan-perusahaan yang sudah established, yang sudah mapan. Demikian, Neng. Terima kasih. Ya, baik. Baik, Bu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Asep Saifuddin dari Bank Indonesia Makassar. Yang menjadi tantangan bagi UKM itu adalah konsistensi. Bagaimana caranya untuk menjaga konsistensi tersebut? Baik, terima kasih Pak Asep. Jauh-jauh dari Makassar ya, telah bergabung dan mudah-mudahan memperkaya materi ini. Menjaga konsistensi, betul Bapak, apapun yang paling sulit bagi diri pribadi kita, bukan kalau orang Islam namanya istiqomah ya, yang paling sulit adalah menjaga konsistensi tadi. Nah, UMKM ini sekiranya menurut saya pribadi perlu pembinanya. Nah, pembinanya di sinilah yang harus menjadi mentor buat para UMKM ini. Mohon maaf, barangkali kalau saya contohkan di lembaga kami, di Telkom University, ada yang namanya satu organisasi
yang bertugas untuk bagaimana mengenerate dan memaintain juga mementoring para startup atau para UMKM, namanya Bandung Technopark. Jadi di sini para calon-calon UMKM, calon startup ini diseleksi mana yang sekiranya bisa dipilih untuk di mentoring ya. Jadi mereka akan diarahkan usahanya sesuai dengan apa yang dia punya kompetensinya. Kemudian dia diajarkan bagaimana mengorganisasinya. Nah, dengan cara seperti inilah barangkali konsistensinya bisa terjaga. Nah, apabila saya barangkali mengharap kepada perguruan tinggi baik negeri atau swasta yang ada di masing-masing kota, mungkin dengan cara lewat pengabdian masyarakat, bagaimana para dosen bisa membimbing adik-adik di UMKM untuk di mentoring, menjadi mentor misalnya, bahwa tiap bulan Anda harus membuat laporan keuangan, harus membuat pembukuan. Nah, barangkali diadakan forum komunikasi atau semacam pertemuan rutin untuk mengadakan pembinaan pembukuan atau pembuatan laporan keuangan supaya dibuat konsisten bulanan. Barangkali itu Neng, sumbangan pikiran dari saya. Terima kasih Pak Asep. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa diskusi lewat email ya. Terima kasih banyak dari Mas Pasar. Baik Bu, ada pertanyaan lagi dari Pak Rizan Nur. Apakah kita perlu buat buku bank seperti buku kas? Buku bank seperti apakah buku kita kas? Perlu buat buku bank seperti buku kas? Sebetulnya barangkali buku bank itu rekonsiliasi bank ya, kalau di dalam di dalam Pak Rizal, di dalam mata pelajaran accounting ada yang namanya disebut rekonsiliasi bank. Kenapa kita harus merekonsil bank? Karena saldo di bank itu tidak sama dengan saldo di kita karena ada perbedaan waktu. Misalnya kita tahu ada pelanggan yang akan menyetor ke kita sudah sampaikan masih dalam perjalanan, bank belum mencatat, jadi belum sampai. Kemudian ada wesel atau deposito kita jatuh tempo, bank bukukan, kita belum. Nah, itu ada selisih waktu di situ ya. Nah, menurut saya pribadi, di dalam UMKM ini, buku bank itu tidak perlu dibuat, tidak usah gitu ya. Karena barangkali cukup dimonitor di sini nih, di format buku kas ini. Penerimaannya, pengeluarannya, nah di keterangan Anda bisa sisihkan, misalnya apa gitu. Katakanlah kita buat buku saldo kas, misalnya ada pelanggan kita membayarnya dengan transfer, Anda tinggal mencatat saja di buku kas penerimaan, kemudian ada keterangan, ditransfer lewat rekening mana, nomor sekian. Nah, menurut saya demikian. Mohon maaf kalau berbeda pendapat, Pak Rizal. Barangkali jawaban saya tidak memuaskan. Terima kasih. Oke, baik Bu. Ya. Masih ada kurang lebih 2 pertanyaan ya Bu ya. Ya. Sekarang dari Pak Muhammad Toha. Nah, beliau ini adalah sebagai pengelola masjid. Kemudian dalam struktur organisasinya sudah ada auditor internal yang baru dilaksanakan tahun ini. Kemudian dalam rangka GCG, mohon pencerahannya, apakah hanya buku kas saja yang diperlukan untuk keperluan audit, atau harus ada buku yang lain yang harus disiapkan? Baik, terima kasih Pak Toha. Pak Toha itu bos saya, Neng, zaman di Telkom. Oh iya, mangga Ibu. Iya, bos saya dan beliau alhamdulillah punya waktu untuk bergabung. Terima kasih Bapak, guru saya, suhu saya, menyempatkan bergabung dan beliau alhamdulillah sangat soleh ya, sudah menjadi DKM. Untuk pelauditnya Pak ya, seperti tadi barangkali buku kas itu yang utama. Karena apa? Karena kita harus memonitor sebetulnya berapa sih yang paling inti penerimaan dari para muwakif atau yang wakaf, mungkin para muzaki, kalau yang zakat gitu ya Bapak, ada datanya, kemudian dipakai penyalurannya ke asdaf mana, mungkin itu yang harus diperbanyak adalah justru cabangnya ya, atau supporting dari buku kasnya.
Jadi artinya barangkali Bapak memisahkan apakah ini jenisnya wakaf, maka ada buku wakaf. Apakah ini jenisnya zakat, zakatnya dipisahkan. Apakah ini zakat mal atau zakat zakat pertanian, zakat perdagangan. Nah, dari hal ini mungkin yang harus diperbanyak di Bapak adalah supporting atau buku anak-anaknya gitu ya. Misalnya Bapak punya buku kas yang induknya ya. Nah, ini disupport oleh Bapak kalau di dalam istilah accounting namanya buku besar gitu kan ya, buku general ledger, ini ada sub ledgernya. Jadi Bapak buku general ledgernya buku kas, subledgernya tadi Bapak punya rincian bahwa ini sebetulnya supaya nanti bisa terdeteksi berapa orang yang wakaf, berapa orang yang berzakat. Zakat ini cabangnya banyak, ada zakat mal, ada zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat yang dari simpanan dan macam-macam itu Bapak sebenarnya yang lebih tahu. Nah, kemudian juga penyalurannya harus termonitor jelas barangkali ya supaya tidak menjadi fitnah tadi. Yang zakat mal ini berapa, kemudian dialokasikan atau diserahkannya kemana gitu ya. Nah, itu barangkali Pak Toha, saya sebetulnya menggurui guru ini yang harus disiapkan dalam rangka auditnya adalah supporting dari kegiatan distribusi dari uang-uang dari para muwakif, para mujaki yang kita terima, kemudian disalurkannya, maka supporting itu yang harus Bapak siapkan. Mungkin demikian Pak Neng Willy. Pak Toha, terima kasih banyak bergabung. Bos saya, zaman di telepon. Oke, mangga Ibu. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Primadia. Ibu Primadia ini akan menghadapi proyek pembangunan pabrik dari nol. Yeah. Kemudian beliau menghadapi tantangan, hanya ada kesempatan 2 minggu untuk mempersiapkan proyek ini. Kemudian dari kacamata keuangan, langkah apa yang paling efektif dan cepat yang bisa diambil dalam mempersiapkan proyek ini, khususnya untuk administrasi keuangan atau pembukuannya. Baik, terima kasih dari kayaknya Bapak ini Neng, bukan Bapak ya, Primadia. Ya. Baik, terima kasih Pak Prima sudah bergabung dengan kami. Jadi pada dasarnya ini adalah setup project. Projectnya juga besar. Sehingga barangkali tidak bisa ditangani dengan sederhana. Saran saya, Anda harus punya konsultan. Karena apapun, untuk kalau konsultan itu mereka sudah punya pengalaman bagaimana setup project, apalagi dengan waktu yang sangat sedikit. Jadi atau ya pertama tadi Anda harus sewa konsultan. Apabila biayanya memang konsultan ini agak mahal, maka Anda harus hire orang-orang yang kompeten di finance. Jadi artinya Anda harus Anda harus hire orang yang ahli di membuat cost accounting. Nah, Bu Willy salah satu dosen cost accounting. Jadi di cost accounting ini dia akan membuat bagaimana merancang berapa sebetulnya kan ini manufaktur ya. Berapa sebetulnya COGM, COGS dan sebagainya. Ini yang tahu ahlinya adalah yang punya kompetensi di ahli cost accounting. Kemudian yang kedua, Anda juga harus meng-hire orang yang istilahnya operasional project tuh Jadi di situ operasional project itu manajemen project ini dia akan set up timingnya. Kapan dia harus membeli bahan, kapan dia harus mulai memproduksi, sehingga dia akan hitung mundur dari kapan harus menghasilkan. Nah, seperti itu. Jadi Pak Prima, saran saya tidak bisa ditangani dengan bahasanya ecek-ecek ya, karena ini adalah setup pabrik di mana pabrik itu besar begitu ya istilahnya omsetnya.
Jadi saran saya pertama tadi, kalau tidak Anda sewa konsultan, kalau konsultan Anda pasti menyeluruh. Anda tinggal bayar, plek jadi. Atau Anda hire orang-orang yang kompeten tadi. Jadi ada yang cost accounting, kemudian ada ahli pajak, kemudian ada manajemen project. Nah, di situ nanti akan kelihatan apa hal-hal yang harus Anda lakukan. Mungkin demikian, Neng Willy. Ya, Mangga Ibu, terima kasih. Lanjut, ini Mbak Diva yang bertanya, beliau adalah bagian marketing di Mirtazani Sarimbit Muslim Fashion Soreang. Nah, di tokonya itu Bu, banyak sekali katanya yang penjualan kredit. Sampai kalau dihitung-hitung penjualan cash-nya itu lebih sedikit. Ya. Kemudian diperparah dengan kondisi sekarang yang ada pandemi ini, kayaknya ini banyak hasil penjualan kredit yang tidak tertagih. Nah, bagaimana kiranya cara-cara yang efektif untuk menangani hal ini agar cash flow-nya tetap baik? Baik. Mbak Diva, terima kasih. Saya ikut prihatin ya atas yang terjadi. Memang tidak hanya perusahaan Mbak Diva, ini memang COVID ini mencoba menguji kita, kesabaran kita ya. Yang pertama, apa yang harus dilakukan? Tidak ada kata lain, Anda gencar menagih. Whatever, gencar menagih. Jadi kemudian misalnya jangan menyepelekan nilai. Katakanlah misalnya Anda datang ke customer Anda. Misalnya customer Anda bilang, utangnya 5 juta, misalnya begitu. Teteh, tapi saya hanya bisa bayar 250.000 seminggu. Nah, Anda jangan menyepelekan nilai 250.000 itu. Anda tekuni saja. Karena barangkali memang keadaannya seperti ini, daripada Anda tidak dapat, misalnya yang besar tidak bisa kita dapat, yang kecil Anda abaikan. Jadi yang pertama di sini perlu kesabaran Anda, perlu ketelatenan, dan perlu dibuat satu. Dulu di PT Telkom pernah mengalami, tapi PT Telkom besar ya, mengalami memang ada banyak sekali saldo yang tertanam di utang. Jadi dibuat satgas penagihan. Tapi kalaupun ya di unit Anda barangkali dibuatlah satu satu tim di mana bertugas untuk bergencar menagih. Ya karena apapun memang cash itu adalah darah bagi perusahaan. Kekurangan darah atau misalnya bisa sampai kolab itu ke sana arahnya, itu jangan sampai. Jadi Anda harus lakukan bagaimanapun langkah-langkah untuk gencar menagih. Yang keduanya, jangan menyepelekan nilai yang kecil, ya. Nah, yang ketiganya pendekatan kepada customer, jangan marah-marah, jangan mengancam, mungkin kooperatif akan lebih baik. Siapa tahu si customer kita punya solusi, tidak hanya membayar cash, bisa juga mungkin mengenerate kerjasama yang berbeda, yang akhirnya bisa menghasilkan uang atau bisa menghasilkan pendapatan. Mungkin seperti itu, Neng Lili. Ya, baik Bu, terima kasih. Kemudian pertanyaan lanjutan ada dari Bapak Asril Ahmad. Beliau adalah mungkin RW, jadi Bapak RW sedang mengelola keuangannya. Transaksinya cukup banyak, tapi kecil-kecil. Apakah cukup dengan Excel sheet saja? Kalau misalnya ada audit, jadi lebih mudah pelaksanaannya, begitu Bu? Ya. Asril juga teman saya sekolah, Neng, ini alhamdulillah banyak yang bisa bergabung karena kemarin saya sebar di WA alumni. Terima kasih Pak Asril sudah bergabung, alhamdulillah jadi Pak RW ya, barokallah. Sebetulnya kecil-kecil pun memang harus dicatat ya Pak Asril ya, karena memang uang tersebut harus kita pertanggungjawabkan. Yang penting Bapak punya catatan. Itu yang paling penting ya. Jadi jangan malas mencatat. Sehingga dengan catatan ini Bapak punya bukti. Jadi teridentifikasi. Sebetulnya berapa sih yang uang yang diterima per pekan ini atau bulan ini dan dari siapa saja dan berapa yang menyetor. Nah, ini Bapak harus juga punya seperti tadi saran saya ke Pak Toha ada supportingnya. Jadi misalnya iuran kas RW itu macam-macam ya Pak. Ada keamanan, ada kebersihan, kemudian ada juga misalnya untuk seragam satpam, ada untuk
apalagi ya kalau di RW itu perayaan-perayaan hari besar misalnya. Nah, hal ini Bapak harus punya supportingnya. Misalnya yang paling rutin adalah keamanan sama kebersihan nih. Nah ini misalnya per RT ada berapa keluarga, nah, sehingga Bapak harus bisa punya data ini gitu. Nah menurut saya sih kalau dengan Excel juga sudah cukup sih Pak, sudah cukup. Tapi yang paling penting Pak Asril tidak mengabaikan, tidak malas mencatat. Mungkin bisa putranya atau ibunya yang dikaryakan gitu. Demikian, Neng. Hatur nuhun Pak Asril, udah bergabung dari Bogor. Oh iya, banyak teman ya Bu ya. Banyak teman, iya. Bu, masih ada 2 lagi nih Bu pertanyaan. Ya. Insya Allah ini 2 pertanyaan terakhir. Baik. Dari Bapak Pringga, ini kalau misalnya dari sisi investor katanya Bu, bagaimana kita mempertimbangkan kelayakan perusahaan atau startup untuk menerima investasi? Karena kebanyakan perusahaan startup ini belum bisa memberikan profit atau progres secara keuangan yang laporannya masih fluktuatif di tahun awal. Dan bagaimana kita mengetahui keaslian laporan keuangan dari perusahaan startup tersebut, karena beberapa ada yang malah memodifikasi laporan keuangannya demi memikat investor. Gitu pertanyaannya. Baik, terima kasih Mas Pringga sudah bergabung dari Pemuda Peduli ini Mas Pringga ini. Baik, bagaimana kita sebagai investor mau menanamkan modalnya di perusahaan startup gitu ya. Nah, hal ini sebetulnya kalau startupnya itu kan belum bisa kelihatan kalau melihat dari laporan. Jadi calon investor ini akan melihat sebetulnya dari prospektusnya. Si startup ini bergerak di bidang apa? Kemudian apakah kira-kira si ini akan berkembang? Contoh misalnya, ini pada era ini adalah era digitalisasi. Apakah si startup ini mengikuti kemajuan bahwa perusahaannya ini yang dia buat menggunakan atau istilahnya apa ya? Bahwa dia menggunakan teknologi atau barangkali bisnisnya dia beririsankah dengan digitalisasi ini. Nah, kalau sudah begitu kan itu sudah memberi pencerahan kepada kita bahwa perusahaan ini berpikir ke depan. Kenapa? Karena sekarang kan yang tadinya tidak terpikir oleh kita, misalnya kita bisa dengan pegang HP saja, makanan datang gitu ya, kemudian dengan HP saja kita bisa pergi kemana pun, bisa pakai motor, bisa pakai mobil gitu. Itu kan dengan digital. Bisa membayar apapun dengan handphone ini. Nah, jadi si investor ini kalau mau menginvestkan di startup, berarti akan melihat prospeknya. Jadi si investor bagaimana si startup ini membuat rencana-rencana program yang akan datang, misalnya dalam kurun 5 tahun, kira-kira programnya ini akan seperti apa dan akan diestimasikan kira-kira akan pertumbuhan dari profitnya itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi si investor harus pandai membaca terhadap apa pengembangan perusahaan yang akan dikelolanya, itu dari sisi investor. Yang kedua, bagaimana si investor ini mendeteksi terhadap kecurangan, mohon maaf ya saya ngambil istilah kecurangan yang dibuat oleh si para startup ini. Nah, hal ini si investor harus jeli. Jadi, misalkan ketika si startup ini membuat asumsinya yang di luar nalar, katakanlah misalnya dia mau bisnis online apa gitu. Kemudian dia akan membuat 5 tahun ke depan, misalnya rencana 5 tahun ke depan dan kemungkinan RAB-nya ya, bagaimana pendapatan dan biayanya akan tumbuh. Nah, ini harus jeli dengan logikanya, apakah memungkinkan misalnya ketika berlipat-berlipat, misalnya katakanlah tahun pertama katakanlah misalnya 100 juta,
kok tahun depannya kok sampai 500% gitu. Kok melonjak? Ada apa sih program yang ditawarkan sehingga bisa melonjak? Atau apa yang dihasilkan sehingga bisa melonjak seperti ini gitu. Nah, jadi dalam hal ini kejelian investor dalam membaca atau menganalisa prospektus yang dibuat atau program-program yang dibuat oleh para startup gitu. Mungkin itu, Nengeli, mudah-mudahan memuaskan. Ya. Terima kasih, Ibu. Ini adalah pertanyaan terakhir dari Bapak Rahman. Bapak Rahman ini bertanya, adakah rasio yang dapat kita gunakan untuk menganalisa laporan keuangan? Dan dari hasil rasio tersebut, apa yang menjadi indikator bahwa laporan keuangan kita itu wajar atau sehat? Baik, terima kasih Pak Rahman. Ini mah kayaknya yang bertanya dosen nih, karena ilmunya tinggi ya tentang rasio laporan keuangan. Baik Bapak ada satu mata kuliah di kami di Fakultas Ekonomi Umumnya yang disebut dengan analisa laporan keuangan. Tentu saja Bapak ada. Jadi bagaimana kita akan mengukur kesehatan perusahaan yang diukur dengan rasio-rasio keuangan. Ada Pak. Jadi misalnya ada current ratio, likuiditas, solvabilitas, dan saya lupa lagi ya. Nah, berbagai rasio itu kita bisa mengukur. Misalnya current ratio itu adalah likuiditas. Likuiditas itu ada berbagai, salah satunya current ratio. Mengukur bagaimana uang kas, current ratio itu mengukur uang kas bisa membayar kewajiban lancarnya. Jadi misalnya dari uang kas yang ada, apakah perusahaan bisa melunasi? Nah, itu salah satu. Nah, jika bisa melunasi, maka rasio current ratio yang minimal satu itu artinya kan bahwa utang yang satu dijamin oleh kas yang satu. Nah, ini bisa dikatakan bahwa current ratio yang di atas satu atau minimal satu adalah perusahaan ini liquid. Artinya karena dia bisa membayar kewajiban lancarnya. Satunya barangkali yang itu, dan banyak rasio yang karena saya tidak mengampu, ya harus belajar lagi barangkali Nengeli tentang rasio-rasio keuangan ini. Namun demikian, ada Pak Rahman memang rasio-rasio laporan keuangan di mana bertujuan untuk menganalisa keuangan perusahaan ini, apakah laporan keuangan ini sehat atau tidak. Demikian, Neng. Terima kasih banyak Pak Rahman. Ibu ternyata masih ada satu, mau disudahi saja atau masih mau dijawab? Kalau hanya satu, kasihan Neng, walaupun sudah apa ya. Oke. Ya. Satu baik. Pertanyaan terakhir ini betul, nanti kalau misalnya ada lagi kita sudah close ya. Luar biasa soalnya lebih dari 15 pertanyaan Bu Wiwin. Ya. Ini dari Mbak Oktavina Ervianti. Beliau adalah bekerja di bagian akuntansi dan keuangan untuk Yayasan Nirlaba. Yang mana laporan laba rugi kami sebut dengan laporan aktivitas. Jadi laporan laba ruginya namanya laporan aktivitas. Yang ingin ditanyakan adalah bagaimana dampak atas laporan keuangan yang sekarang berubah mengacu ke laporan ISAC. Laporan apa nih? ISAC, ISAC. Laporan ISAC. Mohon maaf kalau saya nggak bisa jawab ya. Laporan yayasan yang nirlaba ya pakai etap tadi kan, kemudian ke IS. Ya, ada ISAC. Saya mohon maaf Mbak, siapa namanya tuh? Mbak Oktavina. Mbak Oktavina, saya belum bisa menjawab kalau ini terus terang. Barangkali Ning Willy bisa sumbang saran saya yayasan ya. Iya, mungkin sebenarnya sama aja ya Bu ya. Kalau yayasan tadi Ibu sudah jelaskan di awal ada pertanyaan yang sama aja sih pencatatannya ya Bu ya. Iya. Ya sebetulnya mungkin hanya yang berbeda itu biasanya kayak misalnya begini ya. Contoh barangkali. Lagi-lagi karena saya di Telkom bekerja, ada satu contoh ketika laporan keuangan kalau sekarang harus yang ada di Amerika sana. Sebetulnya prosesnya tidak ada yang berbeda. Laporan keuangannya, produknya tidak ada yang berbeda. Tetap saja seperti itu. Namun di dalam proses pengelolaan
laporan ini dari mulai siklus akuntansinya ada beberapa yang lebih ditajamkan, misalnya penajaman bagaimana internal kontrol harus benar-benar efektif. Contohnya mungkin demikian ya. Jadi artinya laporan keuangan sih tidak ada yang, karena kan semua laporan keuangan itu distandarisasi. Ibu Wiwin. Ya. Namun demikian apabila ada versinya tadi, misalnya kayak tadi harus pakai versi soal, di prosesnya yang ada penekanan, barangkali itu Mbak Okta ya, yang bisa saya jelaskan. Mungkin kalau betul tadi kata Bu Willy bahwa produknya tidak akan berbeda sama saja karena ini sudah standarisasi. Yang berbeda adalah bagaimana di prosesnya ada penekanan-penekanan khusus sehingga kualitas dari laporan keuangan ini lebih terjamin kewajarannya atau keabsahannya. Mungkin demikian ya, Ningli. Oke, terima kasih Ibu Dr. Wiwin. Saya rasa cukup ya untuk di sesi diskusi ini sudah 15 pertanyaan. Ada beberapa yang mungkin saya ambil kesimpulannya aja ya Bu ya. Ya. Saya ambil poin terpenting dari paparan Bu Wiwin adalah harus ada pemisahan pencatatan dari usaha dan pencatatan pribadi kita ya Bu ya. Itu yang paling penting karena kalau disatukan nanti akan bingung sebenarnya usaha kita ini menghasilkan laba atau tidak gitu kan. Oh, memang udah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu harus ada pengontrolan. Ya, ada fungsi kontrolnya ini harus betul-betul dijalankan supaya tadi kalau kita punya piutang yang tidak tertagih, ya mau tidak mau harus ditagih betulan gitu. Jangan sampai dibiarkan dan nanti akhirnya kita yang akan mengalami rugi sendiri gitu ya. Mungkin itu saja dari saya, Ibu Wiwin. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Pak Asep. Pak Asep. Pak Asep. Hadir, Bu. Ya, oke. Sudah beres, Pak. Mangga. Mau foto. Ya. Terima kasih, Bu Wiwin, Bu Willy, terima kasih. Sama-sama, Pak. Ya, mungkin untuk sesi terakhir ini, kegiatan terakhir kita mau foto ya, Pak. Ya. Berarti saya stop sharing ya, Pak ya? Iya, Bu, boleh. Oke. Sharing, di sini ada 3 page, mungkin tampilannya berbeda di saya dengan di Bapak Ibu Mas sekalian. Jadi mohon kesediaan nanti untuk 3 kali tag. Ya. Dimohon kesediaannya untuk menampilkan kameranya. Kita akan mulai untuk page 1 ya, halaman 1. Oke, sepertinya sudah semua ya. Baik, aba-aba di saya. Mohon izin, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi, 1, 2, 3. Iya, sekarang untuk halaman 2. Halaman 2. Oke. 1, 2, 3. Iya. Oke, untuk halaman 3. Halaman 3, 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Bu Wiwin, terima kasih. Bu Willy, terima kasih. Saya juga mau mengingatkan lagi, kita masih ada 2 sesi terakhir hari Senin ya. Senin tanggal 29. Ada Ibu Dr. Maria Sudiat, kebetulan ada juga di sini, Bu Mia. Nanti hari Senin ya Bu ya. Dan sesi satu lagi nanti ada Ibu Indrawati. Ya, Bu Indrawati PhD yang akan menyampaikan materi. Kalau Bu Mia nanti akan menyampaikan topik mengenai sosial media marketing ya Bu. Sosial media marketing. Kemudian Bu Iin nanti akan membahas Smart PLS 3 kalau salah gitu ya. Kemudian
Saya mau izin share juga. Oh, ada di sini. Bapak Ibu bisa follow kami juga di, kalau untuk Instagram itu di instagram.com/seb_telkomunif untuk mengetahui event-event kami berikutnya. Kemudian materi ini juga nanti akan bisa disaksikan ulang di channel YouTube kita di youtube.com/c/seb_telkom_university. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Asep, terima kasih semuanya, terima kasih Bu Ratri juga ada berkenan hadir. Terima kasih para audiens sudah bergabung, semoga bermanfaat. Mbak Asri, terima kasih berkenan hadir. Semuanya ada sahabat-sahabat saya, Bu Nani, tidak bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih banyak, semoga walaupun sedikit bermanfaat. Allah, amin. Nuhun Bu Wiwin. Terima kasih Bu Wiwin. Masih Assalamualaikum menyempatkan warahmatullahi diri. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu Wiwin, Bu Willy. Sama-sama Bapak Ibu Ibu. semuanya, Pak Asep. Hatur nuhun Pak Asep, Bu Ratri, Bu Mia. Bu Ami, Bu Nika juga. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Bu Nani cepat sembuh. Terima kasih Umi Wafi, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Nuhun. Terima kasih Mbak Febi, ini dari Jakarta. Terima kasih semuanya.